rumah Bu Sartika dan Pak Atmojo. Keduanya telah siap melakukan ritual untuk menyerahkan bayi itu kepada Nyi Ratu. Tepat esok hari harta berlimpah akan datang dan melanjutkan untuk mencari tumbal berikutnya agar keturunannya kekal akan kekayaan. Para warga menengok tingkah Lastri dengan aneh dan penuh pertanyaan. Bambang segera menarik tangan Lastri dan berujar kepadanya, "Bayi kita telah meninggal." "Jelas Bambang." "Enggak Mas, bayiku masih hidup. Aku masih mendengar suaranya. Suaranya masih terdengar di telingaku," ucap Lastri. "Lastri, sadar, bayi kita telah meninggal dunia," ucap Bambang. Lastri menggeleng-gelengkan kepalanya. "Enggak Mas, kau gak yakin dia sudah meninggal? Aku masih mendengar suaranya. Dia masih menyanyikan lagu Nina Bobo dikala malam telah tiba." Para warga mengira Lastri telah gila dan kehilangan akalnya. Hari itu adalah hari paling terburuk bagi Bambang sendiri. Dia telah mengalami berbagai macam ketakutan dalam dirinya sendiri. Bahkan untuk menengok Lastri yang dia kunci di dalam kamar pun Bambang tak segan untuk keberapa kalinya. Pak Atmojo dan Bu Sartika pun mengunjungi kediaman Lastri dan Bambang. Namun ada yang aneh. Kunjungan kali ini menebarkan bau busuk di sekitaran rumah. Ada yang bilang setiap pelaku pesugihan melakukan ritual penumbalan, darah yang menetes atau dijadikan sebagai tumbal belum sepenuhnya menghilang dan masih tercium oleh orang-orang yang memang mampu untuk menciumnya. Ada yang bilang setiap pelaku pesugihan melakukan ritual penumbalan, darah yang menetes atau dijadikan sebagai tumbal belum sepenuhnya menghilang dan masih tercium oleh orang-orang yang memang mampu untuk menciumnya. Kedatangan orang tua Bambang hanya kunjungan biasa. Mereka berdua menanyakan tentang kabar Lastri. Bambang menjelaskan bahwa Lastri masih dalam keadaan shock yang berat dan belum mau bertemu dengan siapa-siapa. Pak Atmojo menekankan kepada Bambang agar segera melakukan ritual berikutnya. Ritual ini sangat berat bagi Bambang serta kedua orang tuanya. Namun, jika memang tidak bisa dijalankan, maka keluarganya akan terkena kula. Bambang membawa Lastri ke dalam kamar. Suasana duka cita berubah menjadi pertentangan luar biasa. Lastri berteriak-teriak dan menolak untuk masuk ke dalam kamar. Dia juga memaki-maki orang tua Bambang karena diklaim telah membunuh bayinya. Bambang tetap memaksa memasukkan Lastri ke dalam kamar. Ia tidak tega manakala kehormatannya dijatuhkan oleh istrinya sendiri. Walaupun begitu, para warga telah mengetahui isi hati Lastri yang menginginkan perdamaian dalam hatinya. Dia juga menginginkan ketenangan serta keadilan di dunia ini terhadap orang-orang yang sengaja menghancurkan hidupnya demi ambisi dan keinginan butanya. Hari itu adalah hari paling terburuk bagi Bambang sendiri.
Dia telah mengalami berbagai macam ketakutan dalam dirinya sendiri. Bahkan untuk menengok Lastri, dia dikunci di dalam kamar pun Bambang tak segan untuk keberapa kalinya. Pak Atmojo dan Bu Sartika pun mengunjungi kediaman Lastri dan Bambang. Namun ada yang aneh, kunjungan kali ini menebarkan bau busuk di sekitaran rumah. Apalagi Pak, apa Bapak dan Ibu tidak tahu kalau kita sedang berduka? Kenapa banyak sekali ritualnya? Tanya Bambang. Ritual ini adalah puncak dari segala ritual dan hanya bisa dilakukan oleh dirimu sendiri. Jelas Pak Atmojo. Bambang menyimak penjelasan Pak Atmojo. Kamu harus melakukan persetubuhan dengan Nyi Ratu di tiap malam Jumat Kliwon saat tengah malam. Sediakan kamar khusus agar rencana ini tidak diketahui oleh istrimu. Jelas Pak Atmojo. Ritual terakhir adalah melakukan persetubuhan. Tentu saja Bambang terkejut mendengar ini. Bu Sartika memegangi kedua tangan Bambang. Pilihlah sekarang nak, apakah kamu ingin memilih istrimu atau kedua orang tuamu? Tanya Bu Sartika. Bu, aku tidak bisa, jawab Bambang. Kamu bisa nak, ini adalah puncak ritual kita, ucap Pak Atmojo. Puncak dari ritual yang harus dijalankan agar harta dan kekayaan bisa berada di genggaman orang tuanya. Bambang harus berkorban melakukan persetubuhan dengan Nyi Ratu. Jawaban Bambang masih sama. Dia tetap menolak karena melihat kondisi psikis Lastri yang sudah rusak. Dia juga ingin menyudahi hal itu terjadi. Namun, tak sama dengan yang pertama, ritual puncak ini harus dilakukan secara suka sama suka dan tidak ada paksaan. Tengah malam di rumah Lastri. Duk, duk, duk. Suara ketukan pintu itu menggema di telinga Lastri. Dia terbangun dan melihat kondisi kamar yang sumpek. Matanya menangkap bayang-bayang yang bergoyang di setiap sudut kamar. Lastri mengucek kedua matanya dengan cepat. Ini jam berapa? Tanya Lastri. Dia melihat jam dinding telah menunjukkan pukul 01 pagi. Kamar masih terkunci dan membiarkan Lastri seorang diri di dalam kamar sambil merenungkan nasib bayinya yang belum tahu kabar kelanjutannya. Lastri pun ingin tahu siapa yang mengunjungi rumahnya di pagi buta seperti ini. Dia tak pernah kedapatan tamu manapun yang datang ke rumahnya di waktu yang sangat pagi ini. Lastri tak pernah tahu apa yang terjadi di luaran sana. Dia melangkah menuju pintu kamar dan mendapati sebuah percakapan lirih yang dia yakini adalah suara suaminya, Bambang. Lastri segera menempelkan daun telinganya ke pintu dan menangkap beberapa kalimat aneh yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Ojo kelalen, nang, ritual akhirmu. Awakmu bakal terdadikake tebusan maring wong tuamu. Jangan lupa dengan ritual akhirmu. Tubuhmu akan dijadikan tebusan dari orang tuamu, ucap seorang wanita yang sedang membahas ritual akhir. Nggih Nyi, kulo sumerep,
"Iya Nyi, aku mengerti," ucap Bambang. Lastri mencoba untuk menggertak dengan membuka paksa pintunya. Dia pun membelai rambut Lastri dengan kasih sayang. Namun, tidak bagi Lastri. Belaian itu adalah belaian paling menyakitkan yang pernah ia rasakan. Sebentar lagi, kita akan menyelesaikan ini. Jadi, mohon bersabar ya, Dek. Bambang mencium kening Lastri dan berucap kembali, "Aku tidak akan mengeluarkan setetes air hina atau air mati untuknya. Karena persetubuhan ini adalah persetubuhan bersyarat tanpa menyebabkan keharusan untuk bernafsu tinggi," ucap lelaki biadab itu, Bambang. Namun, ternyata ia sadar bahwa wanita itu bukanlah seorang manusia, melainkan sebuah perjanjian akhir dari keluarga kedua orang tua Bambang. Lastri menyadari langkah kaki Bambang menuju kamarnya. Dia pun kembali ke kasur dan berpura-pura untuk tidur. Ceklek, pintu terbuka. Bambang masuk dengan mengendap-endap. Langkahnya agak pelan. Ia menuju ke kasur Lastri. Lastri memejamkan kedua matanya secara rapat dan berdoa di dalam hatinya agar dijauhkan dari mara bahaya yang akan mengancamnya. Tangan Bambang memegangi pundak Lastri. Dia melihat Lastri masih tertidur. Padahal Lastri hanya memejamkan kedua matanya. Dia berpura-pura tidak mengetahui akan obrolan tadi. "Dek, kamu masih tidur?" tanya Bambang. "Dek, bangun," ucap Bambang. Lastri terbangun. Namun, ia terbangun bukan karena Bambang, melainkan bau busuk yang dikeluarkan dari Bambang. Nafsu tetaplah nafsu. Tidak ada yang namanya nafsu bersyarat, walaupun itu adalah sebuah perjanjian akhir dari keluarga Bambang. Bambang berjalan meninggalkan Lastri. Betapa sakit hatinya Lastri setelah mengetahui karakter sebenarnya dari Bambang. Lastri meneteskan air matanya. Dia merasa ini adalah akhir dari sebuah perjalanan hidupnya. Setelah ditinggal anak pertamanya, Lastri akan merelakan suaminya berada di pelukan sosok wanita yang belum diketahui siapa sebenarnya itu. Keesokan harinya, Bambang tidak mengunci kamar. Dia sengaja melakukan hal itu agar Lastri bisa bebas dan mengekspresikan kekalutannya selama seharian. "Mas, kamu habis keselokan ya?" tanya Lastri. "Enggak kok, Mas tadi tidur di kamar yang satunya. Mas gak mau bangunin kamu," jelas Bambang. "Kamar lain? Apakah memang Bambang telah melakukan persetubuhan dengan sosok itu?" Lastri mulai berpikiran buruk terhadap Bambang. "Kok ini bau busuk banget ya?" ucap Lastri. "Hah? Bau busuk? Padahal
Mas pas subuh tadi mandi. Jelas Bambang. Mandi subuh? Tumben Mas. Bambang tidak bisa menjawab pertanyaan Lastri. Mandi subuh diidentikan sebagai mandi untuk membersihkan setelah melakukan persetubuhan. Lastri terbangun dan berencana untuk mengecek baju dan celana yang kemarin dikenakan oleh Bambang. Baju sama celana kamu mana Mas? Tanya Lastri. Udah aku cuci kok Dek. Jelas Bambang. Cuci? Sejak kapan kamu menyuci baju dan celana kamu sendiri? Tanya Lastri. Bambang mencoba untuk membujuk Lastri agar tidak terlalu kepo dengan apa yang dilakukannya semalam tadi. Kan kamu kecapean. Aku gak mau kamu kenapa-kenapa. Lastri tahu mata seorang laki-laki yang berbohong dengan mata seorang laki-laki yang jujur. Karena wanita pada dasarnya menggunakan perasaan untuk memahami seorang laki-laki, sedangkan seorang laki-laki hanya menggunakan akal untuk mengetahui perempuan secara kilas balik. Kamu mau makan? Tanya Bambang. Enggak Mas, aku mau mandi dulu, jawab Lastri. Oh baiklah, Mas antar ya? Tanya Bambang. Gak usah Mas, kan biasanya juga aku mandi enggak dianterin. Bambang kebingungan untuk menghadapi Lastri yang realistis ini. Oh ya, aku barusan mengganti air di bak mandi karena kemarin sangat kotor, jadi aku menggantinya. Jelas Bambang. Lastri tidak peduli dengan kamar mandi. Dia hanya peduli dengan pakaian yang dikenakan oleh Bambang. Bukan itu saja, dia juga mencurigai sarung atau apapun. Lastri langsung menuju ke kamar mandi dan berupaya untuk mencari cara agar rencananya tidak terendus oleh Bambang. Dia pun melihat beberapa potongan bulu kemaluan yang diyakini sebagai bulu kemaluan Bambang. Ini sejak kapan Mas kamu mencukur bulu kemaluanmu? Lastri mengingat-ingat ucapan semalam. Dia tahu betul bahwa Bambang berbicara dengan seorang wanita di waktu pagi hari. Mungkin dia juga akan menemukan beberapa teka-teki di dalam ruangan yang dikatakan sebagai tempat tidur Bambang selama ia mengunci Lastri di dalam kamar. Pak Atmojo dan Bu Sartika telah menunggu di depan rumah. Kali ini mereka berdua sangat sumringah dan menyambut Lastri layaknya orang penting baginya. Bagaimana keadaanmu nak? Kamu sehat? Tanya Bu Sartika. Tumben. Kenapa Bu Sartika dan Pak Atmojo sangat berbeda sifatnya? Lastri tidak memperdulikan hal itu. Yang pasti, ia sangat mengingat betul bahwa bayinya telah diambil oleh iblis wanita itu. Ayo masuk nak, ibu telah membuatkan makanan enak untuk kamu. Jelas Bu Sartika. Lastri masuk ke dalam rumah. Namun begitu ia melangkahkan kakinya ke dalam rumah, perasaannya berubah drastis. Seperti ada yang menyorotnya dari berbagai arah. Seperti ada yang melihatnya dengan tatapan tajam yang bengis dan siap untuk memangsa.
Kamu kenapa, Dek? Tanya Bambang. Lastri menengok ke segala arah ruangan. Dia mencari-cari sesuatu yang melihatnya dengan tatapan yang menakutkan itu. Kamu sehat-sehat aja kan? Tanya Bambang. Mas, apakah perasaanku saja ya? Kok aku seperti dilihatin banyak orang, tapi gak nampak wujudnya? Tanya Lastri. Perasaannya bukanlah hal yang salah. Perasaan itu menguat dan terus membuat Lastri ketakutan. Lastri, ayo makan, ucap Bu Sartika. Iya Bu. Lastri berjalan ke meja makan. Segala hidangan makanan tersajikan secara rapi. Lastri kemudian disuguhkan makanan lengkap lauknya oleh Bu Sartika. Makan yang banyak, nanti kamu harus kuat kalau mengandung lagi. Jelas Bu Sartika. Lastri terkejut mendengar hal itu. Dari mana Bu Sartika bisa memprediksi hal yang belum diketahui kedatangannya? Ibu tahu dari mana? Tanya Lastri. Bu Sartika dan Pak Atmojo tersenyum. Keduanya saling menatap satu sama lain. Kita yakin sebentar lagi kamu akan memiliki anak, dan itu adalah cucu kesayangan kami. Jelas Bu Sartika. Bambang kemudian meyakinkan Lastri bahwa yang diucapkan kedua orang tuanya adalah motivasi Lastri untuk berani hamil lagi. Istirahat bentar ya. Lastri melanjutkan makannya. Dia tak peduli lagi dengan perasaan kacaunya. Yang ia lakukan adalah terus bersabar dan menghadapi semua ini dengan tenang. Seusai mandi, Lastri langsung menuju kamarnya dan mengganti baju. Ia juga masih mencium bau busuk yang entah dari mana asalnya. Lastri pun menemui Bambang sedang berada di depan rumah sambil menatap ke arah warga. Dek, udah selesai mandinya? Tanya Bambang. Sudah Mas. Bambang bangkit dari duduknya dan mengajak Lastri untuk berkunjung ke rumah orang tuanya. Dek, hari ini kita disuruh ke rumah ibu dan bapak. Kamu udah sehatan kan? Tanya Bambang. Setiap kali ada suatu masalah janggal, pasti Bambang langsung mengajaknya ke rumah kedua orang tuanya. Katanya ada sesuatu penting yang akan diobrolkan oleh kedua orang tuanya, terkhusus kepada Lastri. Akhirnya Lastri pun menyetujui hal itu. Namun sebelum berangkat, Lastri meminta Bambang untuk menunggu beberapa saat karena ia ingin bersiap-siap. Lastri mempercepat rencananya. Ia langsung menuju ke arah ruangan yang dia maksud. Namun ternyata ruangan itu terkunci. Aneh, baru kali ini ruangan itu dikunci. Apakah di dalamnya sangat rahasia sampai-sampai satu orang pun tidak boleh mengetahuinya? Lastri mencoba untuk bersabar. Dia akan mencari cara agar masalah ini terkuak dan menyelesaikan segala penderitaannya. Dek, udah selesai? Tanya Bambang dari arah depan rumahnya. Lastri menggagalkan rencananya. Ia harus lebih bersabar sedikit agar rencananya
tidak tercium oleh Bambang. Kediaman rumah Bu Sartika dan Pak Atmojo daerah tidak disebutkan. Setelah selesai, Bu Sartika mengajak Bambang untuk berbicara empat mata dengannya di sebuah kamar. Lastri memututinya dari belakang. Lastri mencoba menangkap apa yang diobrolkan oleh keduanya. "Bagaimana? Kamu telah melakukan persetubuhan itu kan?" tanya Bu Sartika. "Sudah, Bu. Ingat, malam ini yang terakhir. Jadi, kamu harus bisa merahasiakan ini kepada Lastri. Jika anak kedua kamu lahir, dia akan selamat," ucap Bu Sartika. Lastri terkejut mendengar hal itu. Rasanya baru kali ini ia menemukan manusia yang benar-benar melampaui batasnya sebagai seorang manusia. Lastri pun terburu-buru kembali ke tempat semua karena keduanya telah selesai melakukan obrolannya. Bambang keluar dari kamar bersama dengan Bu Sartika, sedangkan Pak Atmojo ia entah kemana semenjak Lastri memakan hidangan yang dihidangkan oleh Bu Sartika. "Dek, ayo pulang," ucap Bambang. Lastri mengiyakan. Dia tidak mau berlama-lama di tempat yang tidak sesuai dengan perasaan hatinya. Entah kenapa perasaan Lastri tidak enak. Dia seperti memiliki perasaan yang buruk akan menimpa suaminya. Begitu juga dengan mertuanya. Malam hari di rumah Lastri. Kali ini Bambang tidur bersamanya. Hal itu cukup membuat Lastri penasaran. Ia memilih untuk tidur lebih dulu di awal waktu untuk mengetahui hal yang akan terjadi. Dan kebenaran pun terungkap ketika di waktu pagi Bambang menggerak-gerakkan tubuhnya seperti orang yang sedang melakukan persetubuhan. Lastri menyadari hal itu. Namun anehnya, semenjak tadi Lastri tidak menyadari kehadiran seorang wanita. Ia juga mendengar suara desahan suaminya yang begitu memekik di telinga Lastri. Lastri hanya bisa menangis secara diam. Di sampingnya, secara nyata, suaminya sedang melakukan persetubuhan dengan sosok yang diyakini sebagai perjanjian terakhir dari keluarganya. Setelah usai, suaminya bangkit dan mengecek Lastri apakah ia masih tertidur. Dan Lastri memejamkan kedua matanya rapat-rapat agar dia bisa menyembunyikan rasa penasaran dari suaminya. "Dek, maaf ya, aku melakukan ini demi keluargaku. Maaf, Dek," ucap Bambang. Ia pun mengecup kening Lastri dan bertolak menuju kamar mandi. Lastri tahu suaminya telah usai melakukan persetubuhan. Lastri pun membuka kedua matanya yang telah sembab penuh air mata. Ia mencium bau air mani di dekatnya, dan benar saja ada bekas air mani yang berceceran di kasurnya. Tidak mungkin suaminya melakukan onani karena nafsunya yang tidak tersampaikan. Perasaan seorang wanita
Mengetahui suaminya seperti itu merupakan neraka dunia baginya. Lastri pun hanya bisa berharap bahwa suaminya kembali ke jalan yang benar. Namun, ketika dia hendak tertidur lagi, Lastri mendengar suara teriakan dari arah kamar mandi. Dan suara teriakan itu berasal dari suaminya. Lastri dengan cepat berlari ke arah kamar mandi untuk mengetahui apa yang terjadi. Sungguh hal yang tidak terduga terjadi kepada suaminya. Lastri melihat suaminya telah tewas dengan wajah yang membiru. "Mas," teriak Lastri, "Bambang meninggal dunia secara misterius." Denting kematian bergema di seluruh penjuru. Pengumuman akan kematian Bambang menjadi tanda tanya besar. Rumah Lastri penuh akan banyak warga yang ingin mengetahui kematian Bambang yang misterius itu. Anehnya, meninggalnya Bambang ini tidak dihadiri oleh kedua orang tuanya, seperti lenyap dan ditelan oleh bumi. Pak Atmojo dan Bu Sartika menghilang dari kediamannya. Keduanya tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Akhirnya ada orang pintar yang membuka teka-teki akan kematian Bambang dan memberitahu mengenai perjanjian terakhir yang harus dilakukan. Orang itu bernama Pak Mamat. Pak Mamat datang bersama Suparno dan istrinya yang telah tahu perbuatan jahat Bambang. "Suamimu berada pada keputusannya membingungkan. Dia terjebak oleh perjanjian kedua orang tuanya. Persetubuhan yang dilakukan suamimu bukanlah suka sama suka," jelas Pak Mamat. "Maksudnya, Pak?" tanya Lastri dengan nada sedih. Istri Suparno mencoba menenangkan Lastri yang sedang berduka itu. "Suamimu menyayangimu. Dia melakukan persetubuhan itu dengan ketidaksukaan hatinya. Ia menjalani hal ini agar kamu selamat," jelas Pak Mamat. "Jadi suamiku mengorbankan diri demiku?" tanya Lastri. "Benar." Kedua orang tuanya telah ditarik ke alam lain karena melanggar perjanjian terakhir itu. "Cobalah untuk memaafkan suamimu. Aku yakin dia sedang bersedih," jelas Pak Mamat. Lastri tidak kuasa menahan derasnya air mata yang akan menetes dari kedua matanya. Ia merasa gagal karena tidak bisa menjaga suaminya. Dan untuk bayi yang ditumbalkan, kedua bayi itu adalah syarat awal. Jadi, berhati-hatilah untuk tidak terjerumus ke dalam pesugihan tersebut. Lastri diminta untuk menjual rumah itu dan kembali ke orang tuanya karena rumah itu telah tercemar oleh bau busuk yang belum juga menghilang. Akhirnya, dengan terpaksa, Lastri menutup masa lalunya dengan menjadi pribadi yang kuat. Cerita ini merupakan kesaksian hidup seorang narasumber yang tidak ingin disebutkan nama dan juga daerahnya. Pelajaran dan trik ini
sangat banyak. Intinya, harta tidak menjamin kebahagiaan. Yang menjamin kebahagiaan adalah ketenangan dan kenyamanan dalam menjalani hidup dan mampu beribadah kepada Tuhan dengan sebaik mungkin.